Berapa, Pak? Oke, jadi 47 yang hadir. Oke. Oke, kita mulai ya. Hari ini 26 Februari. Materi yang sudah dibahas sebelumnya tentang barisan tak terhingga 9.1, 9.2 deret tak terhingga. Kemudian saya sudah sedikit masuk ke deret positif dan uji jumlah terbatas. Ini saya ulang ya, deret positif. Ini agak lari nih posisinya. Deret positif adalah deret dengan suku-suku bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Jadi diperbolehkan sama dengan 0 suku-sukunya ya. Nah, dengan uji jumlah terbatas, kita cukup melihat deret itu jumlah parsialnya terbatas atau tidak gitu ya. Untuk menyimpulkan deret itu konvergen atau tidak. Kenapa? Karena di sini SN-nya merupakan barisan naik ya. SN naik. Jadi kalau naik tinggal terbatas atau tidak gitu ya. Jadi begitu. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa uji konvergenan. Yang pertama uji integral dan nanti uji lainnya. Uji lainnya itu ada uji perbandingan limit, kemudian ada uji rasio. Uji jumlah terbatas itu yang barusan sebetulnya memang merupakan bagian dari subbab 9.3. Nah, ini sudah kita bahas. Ini konvergen. Yang ini soal apa nih? Soal PR ya. Kumpulkannya Senin pukul 21 kalau nggak salah saya memberikan batas. Jangan lupa ya. Oke. Baik, kita akan mulai bahas uji integral. Nah, idenya adalah dengan membonceng f yang merupakan fungsi kontinu, tak negatif, dan tak naik. Artinya cenderung turun ya. Nah, bayangkan nanti ada gambarnya sebetulnya. Tapi kalau mau sekarang, bayangkan di sini kita punya fungsi dari satu ke kanan, grafiknya katakanlah seperti ini, ya. Nah, AN itu di sini AN sama dengan FN. Saya ganti warnanya supaya nggak terlalu pedes mata kita ya. Saya ganti ungu. AN sama dengan FN, jadi A1 itu sama dengan F1, A2 sama dengan F2, A3 sama dengan F3. Ingat nggak waktu membahas barisan, barisan tuh bisa diplot seperti halnya titik-titik pada bidang gitu ya. Jadi seperti grafik juga, cuman grafiknya bukan kurva, jadi plot titik-titik aja. Nah, ini yang saya maksud membonceng F gitu ya. Jadi kalau waktu membahas barisan, kalau Fn menuju 0, AN juga menuju 0 begitu ya. Nah, sekarang deret nih. Apa hubungannya nih dengan integral dalam hal ini? Integral tak wajar. Apa hubungannya sigma ini dengan integral tak wajar itu? Nah, sigma AN itu kan ini A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya gitu ya. Nah, A1 itu tinggi ini. Tinggi ya nilai F di 1
Ya. Nah, A1 itu sebetulnya bisa kita lihat sebagai luas persegi. Persegi apa dulu saya sering mengatakan? Kalau persegi panjang ini nggak panjang ini, tapi menjulang gitu ya. Nah, ini luasnya A1 kan? Betul nggak? Yang saya arsir. Tadi suara Agam ya, Agam udah masuk. Iya udah Pak. Nah, yang saya arsir ini luasnya A1. Betul kan? Karena tingginya A1, ya kan? Tingginya A1 dan lebar alasnya berapa ini? Lebar alasnya 1 kan? Ya Gam, nyaut dong. Iya Pak, iya. Nah, kemudian yang sebelahnya A2 kan? Lalu ke sebelah kanannya lagi A3 kan? Nah, kalau melihat ini, mana yang lebih besar luasnya? Deret atau integral tak wajar? Deret Pak. Deret. Jadi, ini kita sudah melihat satu hal. Jika deretnya konvergen, maka integralnya konvergen. Ya. Jadi itu tuh hanya jika tuh. Jadi hanya jika tuh kalau integral tak wajarnya tidak konvergen, maka deretnya juga tidak konvergen. Ya. Kalau tidak Q maka tidak P. Berarti jika P maka Q gitu ya. Nah, kalau yang satu lagi gimana nih? Yang jika ini kalau integralnya konvergen apakah deretnya konvergen? Kalau melihat gambar ya deretnya lebih besar. Tapi gambarnya bisa kita bisa gambar satu lagi. Mungkin di slide berikutnya saya punya gambar. Enggak ya? Oke. Ini masih ada yang masuk. Gambar satu laginya di sebelah sini deh. Masih kelihatan ya. Oke. Mungkin kurvanya saya pakai warna merah lagi supaya kelihatan aja. Ya. Lalu ini 1, 2, 3, 4 seperti tadi. Nah, kalau saya gambar ini berapa nih luasnya? Ini sekarang tingginya saya pakai tinggi nilai di 2. Berarti ini A2 Pak. A2. Kalau saya pakai tinggi di 3, A3 gitu ya. Saya pakai, ups, maaf, lari. Ada yang kepencet. Ini A4. Nah, sekarang jika integralnya konvergen, maka A2 tambah A3 tambah A4 ini akan, ya kalau saya tulis di sini lebih kecil dari integral tak wajar fx dx itu. Jadi kalau integralnya konvergen, maka A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 konvergen. Nah, kalau A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 konvergen, ditambah A1 gimana? Konvergen juga, gitu ya? Gitu. Jadi, argumennya seperti itu. Sekarang kita akan pakai uji integral ini ya. Nah, deret seper n kuadrat, di sini kita bisa memeriksa kekonvergenannya melalui integral tak wajar ini. Ya, integral tak wajar ini sama dengan apa? Ayo, ini udah kuis kemarin. Sama dengan limit dari 1 sampai B
Gitu kan? B menuju tak terhingga. Integral 1/x kuadrat itu apa? Regina? Regina udah masuk belum? Iya, Pak. Integral 1/x kuadrat adalah Min 2 per X. X pangkat min 2 itu kalau diintegralkan jadi X pangkat min 1. Berarti per min 1 juga. Jadi nggak ada min 2, min 1 per X ya? Iya. Nah, kenapa ada 2 tadi? Karena masih pagi ya. Oke, jadi ini limit. Ini integral tak wajar lagi nih. Berapa tuh hasilnya? 1 dikurangi 1/B, B-nya menuju tak hingga sama dengan 1 ya. Jadi Iya, ini konvergen nih, konvergen. Oke. Nah, kalau ini nilainya 1, deret 1/n kuadrat sendiri konvergen ke mana ini? Bukan 1. Ya. Kita belum tahu itu berapa. Kalau kalian penasaran boleh lihat artikel di blog yang saya tulis ya. Atau Google aja deh deret 1/n kuadrat tuh jumlahnya berapa sih gitu ya. Ada yang tahu nggak di sini? Hehe, mahasiswa K01 jangan-jangan udah sering baca artikel di internet gitu. Artikel matematika tentunya yang kalian baca. Ada yang tahu? Yuk, masih pagi. Apakah ada yang tahu? Nggak ada. Waduh, masa nggak ada yang tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu cari tahu ya. Nah, sekarang uji deret P. Uji deret P ini yang terkait dengan deret 1/n pangkat P. Ya. Nah, untuk integral kita udah membahas integral dari fungsi 1/x pangkat P. Dari 1 sampai tak terhingga. Konvergen jika dan hanya jika P-nya lebih besar daripada 1. Saya udah membuat video yang soal integral tak wajar, itu batasnya dari 0 sampai tak terhingga ya. Kalau 1 sampai tak terhingga, konvergen. Jika dan hanya jika P lebih besar daripada 1. Demikian juga deret ini jadinya. Ya. Ada pertanyaan? Saya nggak tuliskan lagi. Ini integralnya itu ya. Ini konvergen untuk nilai P tersebut. Jika dan hanya jika. Oke? Sepi banget nih. Uken udah masuk? Saya minum dulu deh. Udah Pak, udah. Udah berapa orang yang hadir, Uken? 54 termasuk Bapak. Oke, 53 berarti ya. Ini saya pintunya nggak akan buka lagi nih. Nah, deret apa nih namanya nih? 1/n kalau pangkatnya 1 nih. Deret harmonik. Deret harmonik itu divergen. Ya. Deret harmonik divergen. Itu sesuai juga hasilnya. Karena integral 1/x itu divergen. Ya. Oke, saya akan mulai rada cepat nih. Matahari sudah lumayan tinggi nih.
Oke ya. Jadi deret 1 per n pangkat P, kalau muncul dalam soal Anda tinggal menyebutkan menurut uji deret P, ya. Menurut uji deret P, deret tersebut konvergen gitu ya, atau divergen kalau P-nya 1 atau lebih kecil. Nah, ini beberapa soal apakah deret ini konvergen. Kita lihat salah satu aja, coba pilih salah satu aja, nanti kita kerjakan sama-sama. Saya yang menulis di layar. Novia, mau pilih yang mana Novia? 2 deh, Pak. 2 aja ya, 3 nanti pusing juga ngikutinya. Kalau bisa nomor 2, mungkin nanti bisa nomor 3. Untuk nomor 2, kalau pakai uji integral, kalian menulisnya tinjau fx sama dengan apa? 1 per x kali ln x. Jadi ini fungsi yang mau kita boncengin gitu ya, kita boncengi ya oleh an gitu ya. Jadi di sini x-nya tentu saja lebih besar atau sama dengan 1. Ini continue apalagi continue tak turun gitu ya. Dan menuju 0 jika x-nya menuju tak terhingga. Nah, lalu kita hitung integral tak wajar dari 1 sampai tak terhingga. Nah, ini kita tembak aja dulu nih. Sebetulnya kalau divergen ini jadi batal ya. Menurut definisi itu ini sama dengan kalau konvergen, tapi kita tembak aja dulu. Ini definisi ya. Nah, untuk menghitung integral ini, apa yang dilakukan Novia? Diparsialkan bukan, Pak? Waduh, bukan. Itu udah ada ln, ada 1/x. Ln x dan 1/x itu kan berjodoh tuh. Jadi kalau kita substitusi U sama dengan ln X. Substitusi dulu ya. Ingat resep umumnya, coba substitusi. Itu kan nanti DU sama dengan 1/X dx. Udah ada semua di situ, ya. Oke, Novia. Iya, Pak. Jadi ini DU per U, tapi batasnya berubah. Kalau X-nya 1, U-nya dari 0. Aduh, jadi integral tak wajar lagi ya. Oh iya ampun, ini integral tak wajarnya memang seperti di soal yang saya bahas di video ini. Ya ampun, ini saya salah batas. Maaf, ralat. Ini kalau enggak jadi rumit kan? Bukan rumit. Ya tidak sederhana tuh ya rumit ya. Tapi ini saya salah tulis kan? Untung gitu ya. Kalau 1 jadi harus dipecah jadi 2. Ya, oke. Untung ini dari 2 kan? Ini kita mulainya dari 2 aja. Kalau 1 kan tidak terdefinisi tuh ln 1 0, jadi penyebut kan nggak boleh 0. Kalau saya salah dikoreksi dong. Saya tuh kalau bikin video di depan kamera, kalau salah kameranya nggak bilang Pak Hendra salah itu gitu ya. Jadi kadang-kadang nyadarnya belakangan, diulang lagi deh rekamannya. Oke, jadi ini dari kalau X-nya 2 jadi dari ln 2 ya. 2. Sampai ln B gitu ya. Jadi hasilnya limit B menuju tak terhingga. Duh, ini masih ln nilai mutlak U dari ln 2 sampai ln B.
Duh, masih cukup nggak ya? Ln B, ya ampun, dikurangi ln 2. Jadi kita bisa pakai rumus ln P min ln Q itu ln P per Q ya. Jadi ini ln B per ln 2 gitu aja. Tapi yang menuju tak terhingga si ln B-nya. B-nya. Jadi ln B itu ada di pembilang di sini. Berarti berapa tuh limitnya? Ln dari ini. Pembilangnya menuju tak terhingga ya. Penyebutnya tetap ya. Pembilangnya menuju tak terhingga. Jadi menuju tak terhingga. Ln dari sesuatu yang menuju tak terhingga juga ya. Karena ln merupakan fungsi naik tak terbatas ya. Grafik fungsi ln masih ingat? Seperti ini. Gitu ya, itu ln ya. Titik potongnya 1. Ini Y sama dengan ln X seperti ini. Oke. Jadi divergen hasilnya. Integral ini ternyata divergen nih. Karena integral tak wajarnya juga divergen. Kan jika dan hanya jika ya. Oke, nomor 1 dan nomor 3 kalian coba. Asisten saya, grader Kak Jamal nanyakan, Pak nggak ada PR lagi? Saya bilang ada 1 nomor. Mungkin ditambah 1 nomor lagi ya. Tapi nanti deh, jangan yang ini. Jadi Senin itu nanti 2 nomor. Ada pertanyaan? Yang tadi uji integral? ...53 orang yang hadir, kok suaranya nggak ada ya? Mahasiswa hadir. Bener nih, nggak ada pertanyaan? Nomor 1, feelingnya konvergen apa divergen? Konvergen. Konvergen atau divergen? Siapa tadi yang jawab, Novia atau siapa? Konvergen, Pak. Konvergen ya. Itu fungsinya X per 1 tambah X kuadrat. Lalu nanti untuk menghitung integralnya pakai substitusi. Substitusinya apa, Novia? N kuadrat. Oh, ini kalau fungsi udah X ya. Fungsinya pakai Ya. X ya. Jadi X kuadrat ya. Nanti jadi setengah DU per 1 tambah U kuadrat. Hasilnya apa integral itu? Ln atau arkes tangan? Arkes tangan. Arkes tangan. Masukkan batasnya. Nanti konvergen lah ya, itu fungsi itu. Oke. Kalau nomor 3 kalian agak istilahnya apa? Bahasa orang Bandung bilang agak nguli. Mungkin di luar Bandung juga suka bilang gitu, nguli dikit nih, nguli. Lonnya banyak banget ya. Ini aja yang tadi lon nomor 2 lonnya 1, hasilnya lon dari lon lagi ya. Oke, kita lanjutkan dengan deret positif dengan uji kekonvergenan lainnya. Jadi selama ini kita masih membahas deret positif ya. Masih membahas deret positif. Belum dengan deret yang
suku-sukunya bercampur ya, ada yang positif, ada yang negatif juga. Itu belum kita bahas. 9.5 kita akan membahas itu. Nah, sekarang saya menulis begini nih. Mengapa sih kita perlu uji lainnya? Kita kan sudah punya beberapa teorema yang saya analogikan sebagai senjata untuk menyelidiki kekonvergenan deret. Ya, selain teorema, tentu pertama ada definisi. Ya. Lalu untuk deret geometri kita punya sifat atau teorema yang sudah kalian juga kenal sejak SMA lah ya. Teorema kelinearan deret itu membantu kita kalau deretnya terdiri atas beberapa suku lalu kita pisahkan gitu ya. Lalu ada uji suku ke N, ini untuk menguji apa? Masih ingat? Kekonvergenan atau kedivergenan? Divergen. Kedivergenan. Kalau suku-sukunya menuju 0, itu syarat perlu. Kalau itu tidak dipenuhi, maka divergen gitu ya. Jadi kalau limit AN tidak sama dengan 0, maka deretnya divergen. Lalu ada uji jumlah terbatas. Ini yang kemarin kita bahas. Dan tadi di awal diulang sedikit. Kalau jumlah parsialnya terbatas, maka konvergen. Dan barusan uji integral. Di dalam uji integral, ada kasus khusus uji deret P. Wih, udah banyak nih, gitu ya. Udah banyak, tapi belum cukup. Yang namanya deret itu bisa kayak gini aja udah bikin kepala pusing ini. Deret 1/1 tambah N pangkat 4. Atau 2 pangkat N per N faktorial. Wah, kalau ada faktorial, nggak bisa tuh pakai uji integral tuh. Ya. Jadi kita perlu deret. Maaf, kok perlu deret. Kita perlu uji lainnya. Kita perlu senjata lainnya. Gitu ya. Kita perlu senjata lainnya. Padahal ini basi deret positif juga gitu ya. Apalagi kalau suku-sukunya berganti tanda. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang pertama, senjata lainnya itu adalah uji perbandingan. Atau mungkin kalau mau lebih singkat, mungkin uji banding. Kadang-kadang beberapa dosen memakai kata uji banding ya. Memakai nama uji banding. Nah, uji banding itu idenya kita membandingkan AN dan BN. Ya. Tapi yang jadi subjek adalah deretnya. Hanya yang kita soroti suku-sukunya tetap ya. Jadi apakah kita memiliki pembanding gitu ya. Misalnya bayangkan AN yang mau kita selidiki, BN sebagai pembanding. Tapi sebetulnya AN dan BN bisa bertukar peran. Di sini ketaksamaannya tidak harus berlaku mulai dari N sama dengan 1. Rasanya saya udah membahas ini ya, atau belum? Jadi cukup untuk N lebih besar atau sama dengan K. Misalnya K-nya 10 gitu ya. Kalau itu berlaku, maka kesimpulannya tetap berlaku. Istilah saya apa? Pernah nggak ya saya bahas ini? Agam? Nggak ya? Raymond ada, Raymond? Iya, Pak. Apakah saya pernah menjelaskan kenapa tidak harus mulai dari 1? Saya pernah ya. Kalau berlaku mulai dari 1, tentu kamu juga yang jawab waktu itu dan salah kan awalnya kan? Iya kan? Ingat Raymond? Iya, Pak. Ini saya sebut ekor ya.
Jadi yang penting tuh ekornya, gitu ya. Yang penting tuh ekornya. Kalau ekornya kita tertangani oleh kita, jadi kita bisa simpulkan ekornya bagaimana, maka keseluruhan deret itu bisa kita simpulkan juga, gitu ya. Karena ditambah sejumlah terhingga suku kepalanya itu, kesimpulannya tetap gitu ya. Oke. Nah, sekarang pernyataannya. Jika ini saya tulis, saya beri tanda panah. Yang pertama, jika deret BN konvergen, saya tidak menulis indeksnya ya, tapi semua dari 1 sampai tak terhingga, bukan dari K. Maka deret AN konvergen juga. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, itu di atas N-nya lebih besar atau sama dengan K? Iya, itu ekornya. Tapi kesimpulannya tetap untuk deret itu mulai dari suku pertama gitu ya. Karena tinggal menambahkan aja K-1 buah suku gitu ya. Dan itu tidak mengubah sifat kekonvergenan. Jadi jika deret BN konvergen, maka deret AN konvergen. Logikanya gimana nih? Kalau yang lebih besar aja konvergen, yang lebih kecil ya konvergen lah gitu ya. Logikanya seperti itu. Oke? Yang pasti juga kalau kalian hitung jumlah parsial yang terkait A, itu akan lebih kecil dari jumlah parsial yang terkait B gitu ya. Ya kan? Betul nggak, Raymond? Betul, Pak, karena lebih kecil. Ya, nah sekarang yang kanan itu menuju sesuatu gitu ya. Lalu di kiri juga ada pengapit 0. Ingat ini deret positifnya penting ini. Gitu. Jadi ini sendiri konvergen gitu, konvergen ke S gitu ya. Jadi ya ini mau nggak mau akan konvergen gitu ya. Konvergennya kemana nggak tahu. Konvergennya kemana nggak tahu. Tapi di antara 0 dan S itu dia pasti konvergen. Kenapa? Karena naik. Naik dan terbatas. Uji jumlah terbatas. Ini saya tulisannya kecil. Nggak akan lewat dari S juga dia gitu ya. Nah, kontraposisinya jika deret AN divergen, maka deret BN divergen. Jadi kontraposisinya ini bisa dipakai untuk menyimpulkan kedivergenan deret BN begitu ya. Kalau kita tahu deret AN divergen. Jadi di sini BN yang diselidiki, AN sebagai pembanding gitu ya. Kedua pernyataan di atas ekuivalen. Oke? Ingat ini baik-baik, sekarang kita pakai. Oke? Nah, yang tadi sulit itu sebetulnya jadi mudah nih kalau pakai uji banding. Ini jangan pakai uji integral, itu bunuh diri ya, Novia. Kalau pakai uji integral 1/1 tambah X pangkat 4, integralnya apa? Ngitungnya gimana? Pakai cara apa? Ada sih, tapi ya muter-muter tersesat juga nantinya. Ini sih pakai uji banding aja gitu, ya. Ini kan kita tahu ini. Oh ya, uji integralnya akhirnya sih dipakai gitu ya. Kita tahu ini, ya. Lalu kita tahu deret 1/n pangkat 4 konvergen. Ini uji deret P kan? Uji deret P. P-nya sama dengan 4 gitu ya. Jadi selesai gitu ya. Ini konvergen. Konvergen kemana kita nggak tanya. Ya. Nah. Mungkin saya kecepatan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan. Oke, hening sekali ya. Nah, berikutnya uji perbandingan limit. Jadi ini atau uji banding limit ya kalau mau lebih pendek namanya. Jadi pakai kata dasar gitu ya.
Nah, uji banding limit idenya sama. Kita mau menyelidiki AN misalnya, lalu kita pakai pembanding BN. Nah, di sini perhatikan BN-nya lebih besar daripada 0, tidak ada tanda sama dengannya karena yang mau kita hitung nanti limit AN per BN. Jadi BN sebagai penyebut. Oke, ini yang pertama. Jika L itu bernilai positif dan terhingga gitu ya. Lebih kecil dari tak terhingga berarti terhingga. Jadi bayangkan L-nya 7, L-nya 12 gitu ya. Maka sigma AN atau deret AN dan deret BN sama-sama konvergen atau divergen. Jadi maksudnya apa? Kalau yang satu konvergen, yang lainnya juga konvergen. Kalau yang satu divergen, yang lainnya juga divergen. Nah, ide dasarnya begini. Kalau limit AN per BN itu sama dengan L, maka AN itu kurang lebih sama dengan L kali BN gitu ya. Untuk N yang lebih besar dari K gitu ya. Jadi ada K bilangan asli sehingga ini mungkin ketutup foto saya tuh kalau di YouTube, mohon maaf. Ada K bilangan asli sedemikian sehingga AN tuh kurang lebih sama dengan L kali BN. Ya. Nah, kalau AN kurang lebih sama dengan L kali BN, maka jelaslah jika deret AN konvergen, maka deret BN juga konvergen. Karena deret BN tuh sih ya cuma seper L kali deret AN gitu ya. Tapi itu kan untuk N lebih besar atau sama dengan K. Ya, lagi-lagi. Kalau ekornya konvergen, ditambah beberapa suku di depannya, tetap konvergen. Gitu ya. Nah, kalau L sama dengan 0, kan kayak tadi, saya nggak bisa membagi kedua ruas dengan L. Tapi saya masih bisa menyimpulkan satu hal. Ini cuma searah nih. Jika maka ya. Jadi jika BN konvergen, maka jadi ini satu arah aja. Jika BN konvergen, maka deret AN juga konvergen. Kalau sebaliknya, saya nggak tahu. Ya. Nah, ini kelihatan juga dari hubungan tadi AN kurang lebih sama dengan L kali BN. Kalau BN-nya konvergen, dikalikan L, ya masih konvergen. Tapi kalau AN konvergen, apakah BN konvergen? Nggak tahu saya. Karena BN-nya sama dengan AN per L gitu ya kalau dari hubungan tadi. Tapi kan di sini L sama dengan 0, jadi nggak bisa dibagi kayak gitu. Oke? Nanti ada contohnya, baik untuk yang pertama maupun yang kedua ini. Pernyataannya dulu dipahami nggak? Ini sudah kalimat-kalimat matematika yang berbentuk kalimat implikasi ya, jika maka. Yang pertama tuh jika. Nah, ininya harus dipenuhi dulu nih. Yang kedua jika L sama dengan 0 ya. Jadi kasus L sama dengan 0 itu hati-hati. Masih ada satu kesimpulan tapi satu arah. Kalau jika L-nya positif dan terhingga, maka antara AN dan BN tuh bolak-balik ya. Kalau AN-nya konvergen, maka deret BN-nya juga konvergen. Kalau deret BN-nya konvergen, maka deret AN juga konvergen. Ini contoh. Ini di sini saya udah tidak menulis lagi ya, tapi kalau kalian tanya ya ini dari 1 sampai tak terhingga. Nah, deret 1 per 1 tambah N divergen karena 1 per 1 tambah N. Nah, di sini sebelum saya jelaskan, kita ikuti aja dulu ya. Ini oke kan? 1 per 1 tambah N dibagi 1 N. Ini kan jadi limit apa? N per 1 tambah N kan? Yang tentunya sama dengan 1. Nah, lalu kita tahu deret
ini divergen, deret harmonik ya. Deret harmonik ini divergen. Jadi deret yang diselidiki itu konvergen, divergen juga. Nah, sekarang pertanyaan. Kalian harusnya bertanya. Pertanyaan yang harus kalian ajukan apa? Ya, nggak harus lah, tapi yang wajar atau masuk akal untuk kalian pertanyakan apa? Kalau soal kan nanti gini, selidiki deret ini konvergen apa divergen? Berarti pertanyaannya apa? Albert Lucas, kamu masuk pagi-pagi tadi. Tapi cuman join habis itu ditinggalin ya, tidur lagi ya. Pak, saya mau tanya. Ini siapa? Wahyudi, Pak. Wahyudi, apa kabar Wahyudi? Masih di Jayapura sekarang? Masih, Pak. Oke, terima kasih menyalakan videonya Wahyudi. Apa pertanyaannya Wahyudi? Dari tadi kan kita menggunakan pembanding, Pak. Cara Ya. menentukan kita bandingkannya itu gimana? Nah, itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Makasih Wahyudi. Jadi, teman-teman ya, pertanyaan itu harus melintas di benak kalian. Ya. Dan di situ kuncinya dalam memakai uji banding. Sama aja bohong, kalian diberi senjata tapi nggak tahu makainya kan? Nah, untuk tahu makainya tuh kan pertanyaannya tadi. Saya bandingkannya dengan apa ya gitu ya. Jadi kalian harus punya pembanding. Ya ibaratnya obeng yang berbagai ukuran lah gitu ya. Saya baru beli obeng yang kecil-kecil tuh di rumah tuh. Saya nggak bawa ke kantor ya. Kalau saya mau buka sekrup jam tangan saya, pakai obeng ukuran yang besar kan nggak cocok kan gitu ya. Jadi sama aja bohong punya obeng berbagai ukuran tapi nggak bisa milih gitu ya. Nggak punya perkiraan. Nah, jadi sekarang ini sukunya AN di sini sama dengan 1/1 tambah N. Mau dibandingkan dengan BN apa gitu ya. Nah, BN apa itu nggak dikasih tahu sama soalnya sebetulnya. Ini contoh ini sudah dengan jawabannya. Tapi dalam prakteknya nanti kalian harus mencari sendiri BN-nya. Itu yang ditanyakan Wahyudi dan harusnya kalian semua bertanya ini juga. Oke, saya percaya sebagian udah mikir itu juga, hanya mungkin tadi sambil rebahan gitu ya, asik ikut kuliah saya. Nah, resepnya apa? Wahyudi sendiri punya pendapat nggak? Belum kepikiran sih, Pak. Tapi karena ditanya divergen, alasan divergen, kita cari Enggak, suatu enggak, pembanding ini yang enggak, kira-kira. enggak, ini enggak tahu juga. Kalau soal tuh selidiki aja. Jadi ini bayangkan soalnya tuh begini, selidiki kekonvergenan deret ini. Jadi nggak tahu konvergen apa divergen, gitu loh. Ya, tapi bolehlah Wahyudi mengarah ke hasil divergen gitu ya. Silakan lanjutkan jawabannya tadi. Kalau kayak mengarah gitu, cari suatu deret yang sudah kita tahu sebelumnya divergen, Pak. Iya, betul. Intinya itu mencari pembanding yang kita tahu konvergen atau divergennya. Jadi secara netral bisa divergen, bisa konvergen. Intinya kita gunakan pembanding yang sudah kita tahu. Ya. Nah, makanya ada beberapa deret itu
ada namanya, deret P, deret harmonik, nanti deret kolaps atau deret apalagi gitu ya, ada namanya deret geometri ya. Yang yang ada namanya ini itu menjadi kamus kalian, ya kan? Ya. Ini masuk dalam kamus kalian nih. Dan dengan sifat kekonvergenannya, deret harmonik, divergen. Deret geometri, rasionya berapa? Di antara min 1 dan 1 di konvergen gitu ya. Gitu ya Wahyudi ya. Nah, sekarang masih ada pertanyaan di antara berbagai deret yang saya tahu itu, mana yang menjadi pembanding? Nah, sekarang prinsipnya gini. AN ini 1 per 1 tambah N. Ini dekat dengan apa sih kalau N-nya besar? Gitu ya. Untuk N besar, yang penting N besar. Abaikan aja itu 1 di penyebutnya itu. Ya. Ini ya kurang lebih sama dengan 1 per N kan? Oke? Oke, Pak. Itu Wahyudi kuncinya. Jadi ini tuh kayak diabaikan aja nih satunya. Saya coret ya. Gitu. Abaikan ini. Jadi dengan prinsip itu, yang tersisa nanti N aja gitu kan. Nah, harapannya nanti tinggal deret misalnya 1 per N di sini. Atau 1 per N kuadrat juga oke. Kan itu deret P ya. Tentu saja opsi lainnya membandingkan dengan deret yang deret geometri atau apa kalau soalnya mirip dengan deret geometri ya nanti. Oke. Nah, kenapa ini pakai uji banding limit? Kalau pakai uji banding biasa itu kita kalau pakai uji banding biasa dibandingkan juga dengan 1 per N ini lebih besar atau lebih kecil? Per N lebih kecil. 1 per N lebih Kecil, kecil. Yang penyebutnya lebih besar itu jadinya lebih kecil. Gini kan? Oh iya ya, Pak. 1 per N lebih besar. Nah, Eiffel tadi bersuara. Nah, kenapa uji banding yang tanpa limit tuh tidak kita pakai? Karena deret 1 per N divergen. Ini divergen, deretnya ya. Deretnya divergen. Jadi kalau kalian nulis divergen tuh jangan 1 per N divergen ya. Tapi sigma 1 per N divergen. Itu nanti kalau lupa sigmanya, 1 per N itu konvergen loh. 1 per N tuh punya limit. 1 per N limitnya kan 0 kan? Tapi yang kita bahas bukan barisan. Yang kita bahas deret. 1 per N sih konvergen. Tapi deret 1 per N divergen ya. Oke. Nah, deret 1 per N divergen. Tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan deret ini divergen. Kenapa? Karena lebih kecil. Kalau lebih kecil kan ada kemungkinan konvergen. Ingat teorema atau uji bandingnya berlaku satu arah kan? Jika P maka Q, lalu ada di bawahnya jika tidak Q maka tidak P. Ya itu sih itu juga gitu kan? Nah, sebetulnya saya bisa pakai uji banding biasa juga, hanya apa namanya? Pembandingnya bukan 1 per N. Cuman ini agak ya harus jam terbangnya harus banyak gitu ya. Saya nulis di sini nih kotak bawah nih. Kalau saya bandingkan ini, kalau saya mau menyimpulkan dia divergen, misalnya saya punya feeling dia divergen, saya harus tandanya tuh harus lebih besar gitu, Eiffel. Lalu tentu saja ini nggak betul kan? Ini salah kan ya, Eiffel ya? Wahyudi, salah kan? Tapi kalau saya beri 2 ini betul nggak? Betul, Pak. Nah, kali silang. Ya.
Kali silang itu setara dengan 2n lebih besar dari atau sama dengan n plus 1. Coret n-nya, n lebih besar atau 91. Kalau dikali silang kan begitu kan? Ya Wahyudi ya? Iya, Pak. Nah, sekarang ini konvergen apa divergen? Ini divergen kan? Dikali setengah kan tetap divergen kan? Isi deret harmonik itu. Sesuatu yang lebih besar dari divergen, dari deret divergen, kesimpulannya deret ini divergen juga. Gitu. Ini arah panahnya ke kiri tuh. Jelas? Gitu ya? Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Rizky? Iya, Pak. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau aman? Aman, Pak, sudah ini. Oke. Nah, ini ada soal, tapi saya tidak mau jawab sekarang. Mungkin ya, kita sudah membahas deret 1 per n kali ln n yang tadi ya, Novia ya. Kalau penyebut dalam deret ini saya ganti bukan n kuadrat, jadi n saja mirip dengan yang tadi ya. Tapi sekarang ln n-nya di pembilang nih, ln n per n. Kalau deret ln n per n itu kira-kira konvergen apa divergen? Cepat aja. Divergen, Pak. Divergen, kenapa? Kalau ini kenapa divergen? Mungkin n-nya mulai dari 2 deh, karena ln 1 kan 0 ya. Kenapa ini divergen tadi? Novia? Karena apa? Gampang ini. Novia. Mudah Iya, ini. Pak. Ini tinggal dibandingkan, saya tulis nih. Ini lebih besar dari pembandingnya sesuatu per n. Ya, gini aja. Ln 2, kan n-nya mulai dari 2. Kan ln membesar ya, jadi kalau n-nya lebih besar dari 2, ya ln n lebih besar dari ln 2 kan? Nah, sekarang deret ln 2 per n. Ln 2 itu kan konstanta pada dasarnya, jadi bisa pada dasarnya konstanta itu bisa kita tarik keluar ya. Ini dari 2. Gitu. Ini kan divergen kan? Iya, Pak. Dikali ln 2, ya divergen juga gitu kan? Dan ini berlaku untuk setiap n tadi. Jadi ini divergen karena dengan uji banding kita punya ini dan kita tahu deret itu divergen. Gitu. Nah, tapi kalau per n kuadrat kita nggak bisa pakai argumen yang serupa ini. Karena ketika penyebutnya n kuadrat, deret 1 per n kuadrat tuh konvergen. Sesuatu yang lebih besar dari deret yang konvergen bisa jadi divergen. Jangan terbalik gitu ya.
Kalau lebih kecil dari konvergen, konvergen juga. Kalau lebih besar dari divergen, divergen juga. Tapi kalau lebih besar dari konvergen, nggak ada kesimpulan. Lebih kecil dari divergen, ya, lebih besar dari yang konvergen, tidak ada kesimpulan. Lebih kecil dari yang divergen, tidak ada kesimpulan juga. Jadi ini gimana? Dipikirkan ya. Ini nggak akan jadi PR juga sih. Rasanya di buku ada ini. Di buku mungkin ada, kalian lihat aja ya. Tapi punya akses ke buku nggak? Aduh, ini baterai mau habis sebentar. Saya stop sharing dulu. Apakah punya akses ke buku? Saya Wahyu punya, Pak. punya e-book atau buku hard copy? Fisik, Pak. Fisik. Wow, keren. Bukunya tebel itu, berat ya. Beli di mana Wahyudi? Kamu dapat warisan atau? Apa pre-order yang biasa di-share di grup gitu, Pak. Oh, pre-order ya. Hebat, hebat. Berapa kamu beli Wahyudi? Maaf, 2 semester sama buku Brady sama Holiday, semua total sama ongkir 600-an, Pak. oke. Wah, itu serius kamu apa namanya, belanja buku dengan nilai segitu ya. Itu seperti saya waktu mahasiswa pertama, saya pengen beli buku tuh. Ada buku yang saya beli ketika saya lulus tahun pertama, jadi mulai masuk tahun kedua, bukunya tebel juga gitu ya. Buku itu masih ada sampai sekarang. Advanced Engineering Mathematics gitu ya judulnya. Ya, buku sekarang tentu bisa dalam bentuk soft copy atau e-book, tapi baca di layar kadang-kadang pedes juga mata kita ya. Dan rasanya kalau udah punya e-book, udah aman gitu ya, tapi nggak pernah dibuka-buka. Kalau fisik tergeletak gitu, ya masih mungkin lebih sering ditengok gitu ya. Ya nggak dijamin juga sih, tergantung habit kita. Oke, ada pertanyaan atau saya lanjutkan lagi? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini dibahas ya, cari ide dari buku ya. Mungkin ada petunjuk atau bahkan mungkin pembahasan, tapi tetap kalian harus pelajari. Berikutnya uji rasio. Ini uji yang cukup ampuh, tapi lagi-lagi pemakaiannya harus hati-hati ya. Ini pernyataan-pernyataan jika maka, jangan dibolak-balik ini ya. Perhatikan juga di sini sama dengan nolnya dikecualikan, jadi tidak diikut sertakan ya. AI-nya di sini betul-betul positif. Oke? AI-nya betul-betul positif. Tentu saja sebetulnya ini untuk N lebih besar dari dari sesuatu ya. Untuk lebih besar dari K gitu ya, untuk suatu K. Bilangan K. Nah, kemudian dihitung ini. Kenapa namanya uji rasio? Karena yang kita hitung memang rasio. Rasio suku ke N+1 dan suku ke N. Ya. Uji rasio ini kira-kira diinspirasi oleh deret apa? Oleh deret geometri. Dalam deret geometri rasionya
konstan R. Nah, di sini mungkin rasionya bukan konstan. Tapi kalau limitnya ada sama dengan rho, ini dibacanya rho, ya kan? Ini dibaca rho. Rho itu nulisnya, saya salah ketinggian nih. Rho, gitu ya. Kalau limitnya ada sama dengan rho, nah kita lihat rho-nya itu berapa. Kalau deret geometri kan kalau R lebih kecil daripada 1. Nah, di sini juga kalau rho lebih kecil daripada 1, maka deret konvergen. Jadi idenya dengan membayangkan deret geometri deh. Kalau rho-nya itu katakanlah setengah, maka deret itu menjadi mirip atau mendekati deret geometri dengan rasio setengah, kira-kira gitu. Jadi deretnya akan konvergen. Kalau rho lebih besar daripada 1, yang kedua ini, ya mirip dengan deret geometri dengan rasio lebih besar daripada 1, maka deretnya divergen. Nah, tapi ada yang ketiga nih, hati-hati nih. Jika rho sama dengan 1, uji ini tidak memberikan kesimpulan apapun. Loh Pak, kalau deret geometri, kalau jari-jarinya 1 divergen. Ya, di sini kita tidak bisa menyimpulkan divergen. Karena limit itu kan bukan, artinya rasionya sendiri kan tidak konstan sama dengan 1. Tapi limitnya yang sama dengan 1. Jadi mungkin aja rasionya tuh 0,9, 0,95, 0,975 dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih kecil daripada 1 tuh sebetulnya gitu ya. Tapi membesar menuju 1 gitu kan. Siapa tahu konvergen gitu yang seperti itu. Ada kemungkinan. Jadi terus gimana? Kalau tidak ada kesimpulan, ya jangan pakai uji rasio ini. Jadi uji rasionya tidak applicable, tidak dapat dipakai ya, batal gitu ya, tidak cocok aja, tidak dapat dipakai ya, saya tulis tidak dapat dipakai. Kita lihat contohnya. Nah, deret yang seperti apa yang memakai uji rasio? Tentu saja karena idenya terinspirasi oleh deret geometri, maka deret-deret yang seperti deret geometri. Apa ciri khas deret geometri? Ada suku, bukan ada suku. Sukunya mengandung gitu ya. Sukunya mengandung bentuk R pangkat N gitu ya. Ada 2 pangkat N di sini. Pada sukunya. Ya kalimat ini nggak bener nih. Kalau kalian nyadar. 2 pangkat N ya pada suku ke N ya. Pada suku ke N. Nah ini contoh yang pakai uji rasio. Jadi kita hitung rasionya. Limit hasil bagi ini. Ini saya tulis hasil bagi ini ya. Disederhanakan 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N, hasilnya tentu saja 2. N plus 1 faktorial dibagi N faktorial, itu N plus 1, jadi limit ini sama dengan 0. Ya, 2 per N plus 1, N-nya menuju tak terhingga. Nah, kalau 0 gimana? Kalau 0 ya lebih kecil daripada 1. Jadi 0 itu kan lebih kecil daripada 1 gitu ya, termasuk itu dalam kesimpulan yang pertama ya. Jadi menurut uji rasio deret ini konvergen.
Oke? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya, aman ya. Oke. Nah, sekarang saya beri kesempatan berapa menit nih? Banyak nih waktu. Yang pertama deh, soal satu aja deh ya. Yang faktorial barusan udah dikasih contoh kan? Yang nomor satu aja. Coba dikerjakan dalam 2 menitan. Berapa tuh limit rasionya? Di sini N semua berjalan dari 1 sampai tak terhingga ya. My team uses Monday.com to manage. Oke. Belum 2 menit habis, tapi saya mulai manggil salah seorang di antara kalian. Fauzia, ada Fauzia? Fauzia masuk? Enggak ya? Rina masuk, Rina? Masuk, Pak. Oke, Rina aja deh. Rina, row-nya udah dihitung belum? Baru sampai dibagi. Coba dilanjutkan, itu nggak susah kok. Limit Limit, n juta hingga mm, n plus 1 N plus 1, per 2 pangkat n plus 2 dibagi. n per 2 pangkat n plus 1. Jadi ini sama dengan limit dari apa? Bentar. N plus 1 per N saya tulis dulu deh. Terus itu apa? 2N plus 1, 2 pangkat N plus 1 tuh naik ke atas. Iya. Dibagi 2 pangkat N plus 2. Dibagi 2 pangkat n plus 2. Jadi 2 pangkat minus 1. Ya, tapi seper. Oh iya, seper 2. Jadi 2 kan, gitu kan? Iya, Pak, seper 2. Jadi penyebutnya 2N ya? Iya. Berapa tuh limitnya? 1 plus 0 per 2. 1 per 2. Ya, makasih Rina. Betul ya. Jadi kalau N menuju tak terhingga, semua dibagi N, pembilangnya tinggal 1 tambah seper N, penyebutnya tinggal 2, gitu ya. Seper N-nya menuju 0, jadi 1 per 2 ya. Atau kalau melihat bentuk ini ya satunya diabaikan, ini tinggal N per 2N gitu ya. Yang besarnya itu kan N, jadi N per 2N, tapi N-nya kemudian dicoret, jadi 1 per 2 gitu. Nah, kesimpulannya? Kesimpulannya deretnya konvergen. Ya, bagus. Jadi deret. Tuh, nanti yang nonton di YouTube mahasiswa ITB pinter-pinter ya, gitu. Oke, deret ini konvergen. Ini mirip dengan deret geometri yang rasionya setengah, kira-kira gitu ya, kalau dijelaskan secara kata-kata. Yang lainnya dicoba. Nah, saya
mau jadikan ini PR yang nomor 2 ya. Kan kemarin 1 per n faktorial. Nah, ini n pangkat n per n faktorial. Ini PR nomor 2 ya. Oke? Teman-teman. Ini sama dikumpulkan dikumpulkan juga hari Senin pukul berapa? 21. Seninnya udah 1 Maret ya. Pukul 21. Lewat MS Teams ya. Nanti saya akan buatkan assignment di situ, kumpulkan di sini. Nanti kalian merespon pesan saya di MS Teams itu. Udah pernah kan mengumpulkan tugas di MS Teams? Baik. Udah, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Mau nanya deh, Pak. Maaf, ini PR. Saya tuh udah memberi PR kedua. Jadi ini PR 2 tuh ada 2 nomor gitu ya. Oke? Ya, Pak mau nanya. silakan. Di sini kan tadi kalau n sama dengan 0 tadi ya, Pak, tidak diberikan kesimpulan. Rho bukan N. Iya, row-nya, Pak. Row-nya. Oh, ada contoh nggak gitu ya kamu pertanyaannya ya? Enggak, Pak. Maksudnya untuk soal kayak yang tadi uji banding limit, terus kalau memang kita nggak ketemu suatu hasil yang diberikan kesimpulan, kita boleh berhenti atau harus cari yang lain? Harus cari yang lain. Kalau itu soal ya harus cari yang lain dong. Tapi Jadi kan pasti bakal ketemu gitu ya, Pak, hasil. ya kalau soal ya dosen pasti tahu ada jawabannya. Berarti tinggal kamu nyari alat yang tepat. Jadi kalau yang tadi uji gagal, uji tidak dapat dipakai itu cuman ngasih tahu batasan dari senjata tersebut. Tapi kan senjatanya banyak. Cuman masing-masing senjata ada batasannya, ada peruntukannya gitu ya. Jadi ya bukan kemudian berhenti, artinya senjata tersebut nggak bisa dipakai, ya kamu pakai senjata yang lain kan gitu ya. Oh, Ya, baik, Pak. Oke, Pak. gitu. Nanti makin banyak berlatih, kalian menjadi tahu sendiri juga gitu ya. Apa batasannya, kapan pakai ini, kapan pakai itu gitu ya. Makanya soal tutorial nanti dilihat lagi. Kemarin tutorial mungkin belum membahas terlalu banyak karena waktunya sedikit dan materinya juga baru dibahas sekarang. Gitu dulu Wahyudi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama. Ini pukul 8.17, kita akan kuliah sampai 8.30 nih. Sebetulnya nanti kita bisa, mungkin dari soal tutorial kalau kalian mau lihat-lihat bisa diajukan juga sebagai pertanyaan hari ini. Nah, saya tuh suka iseng nih, kalau deret jumlahnya 1, seperti kemarin kan, itu 1 itu kan luas persegi, jadi ini persegi ini 1 kali 1 gitu ya. Nah, lalu kalau diuraikan, deret ini suku-sukunya tuh 1/4, 2/8, 3/16 dan seterusnya ya. Jadi 1/4 tambah 2/8 tambah 3/16 tambah 4 berapa berikutnya? 32 gitu ya. Nah, jumlah deret itu sama dengan 1. Nah, saya waktu itu bertanya, bisa nggak kita membuat kayak pengubinan ya? Pengubinan ya, tapi ini pengubinan atau pengubinan ya mirip pengubinan lah, pengubinan tak terhingga gitu ya. Mozaik ini. Yang sesuai dengan deret tersebut gitu kan. Nah, kalau kemarin deret geometri itu terlalu mudah ya. Walaupun kalian mungkin baru pertama lihat tuh. Ingat nggak yang putih hitam abu-abu itu? Wahyudi ingat gambarnya? Ingat sih, Pak, tapi lupa polanya gimana. Ya, itu tuh mudah banget. Nanti lihat lagi ya.
Nah, kalau sekarang ini kan 1/4 nih. Kalau yang kemarin deret geometri itu yang 1/4, 1/16 tuh yang di tengah-tengah ini semua nih. Ya. Ini kalian melihat saya menulis. Nah, itu kalau yang di diagonal ini dijumlahkan tuh deret geometri yang kemarin tuh, Wahyudi. Ya. Nah, tapi sekarang ini 1/16-nya ada berapa buah? Ada 3 tuh. Ya. Iya, Pak. Lalu 2/8 yang mana? Yang ini. Ini kan 1/8. Ini 1/8 kan? Nah, berikutnya 32, Pak. 4/32. Itu ada 4 yang ini nih. 1, 2, 3, 4. Saya nggak tulis. Ya. Lalu 5/64. Ada 5 tuh. Dan seterusnya. Cakep nggak nih? Itu saya membuat gambar ini tahun berapa tuh Wahyudi? Di bawah. 2016, Pak. Ya. Itu kira-kira satu lagi ada nama siapa tuh? Oke, teka-teki itu ya. Nah, banyak yang menarik sebetulnya tentang deret dan kalian bisa baca-baca, bisa kerjakan soal-soal latihan, searching atau lacak artikel-artikel di internet juga gitu ya. Mungkin kalian bisa bertemu dengan sebuah soal yang menarik begitu dan menantang gitu. Itu bagus buat menguji senjata-senjata yang tersedia tuh kalian bisa pakai nggak gitu ya. Jadi teorema dan lain-lain itu kalau kalian analogikan sebagai senjata, ya percuma saja kalau semuanya menjadi hiasan aja gitu ya. Kalian ketika berhadapan dengan soal bingung juga mau pakai apa gitu ya. Jadi teknik pengintegralan bab 7, kemudian bentuk tak tentu, integral tak wajar, sekarang deret, nanti makin banyak lagi nih. Jadi sebetulnya kalian sedang mengumpulkan banyak konsep dan kemudian berbagai senjata yang terkait dengan konsep itu juga gitu ya. Jadi di akhir kuliah matematika TPB ini harapannya apa? Tujuan pembelajarannya? Kalian siap nanti belajar mata kuliah lainnya gitu ya. Nah, mata kuliah lainnya ini baik matematika maupun mungkin fisika, astronomi, kimia begitu ya. Itu banyak memerlukan matematika kan. Nah, kembali ke deret. Anggaplah yang suku-sukunya positif itu sudah selesai ya. Jadi tinggal sisanya kalau sebagian suku-sukunya negatif bagaimana? Begitu. Jadi misalnya begini. 1 min setengah tambah 1/3 min 1/4 tambah 1/5. Nah ini kan iseng banget gitu. Plus minus bergantian gitu ya. Tapi deret seperti ini muncul dalam pembahasan deret bilangan secara umum. Dan nantinya kita akan membahas deret pangkat yang merupakan bentuk khusus dari deret fungsi gitu ya. Fungsinya fungsi pangkat dalam hal ini. Fungsi polinom gitu ya. Nah, ini konvergen apa divergen ini gitu ya. Gitu. Jadi ini belum kita bahas sekarang, kita akan membahas selanjutnya yang kemudian judulnya adalah ini.
Nah, saya akan stop sharing sekarang, tinggal 6 menitan lagi. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Loh, kok udah tinggal 52?